Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Davi Pratama. Dan kita akan kembali membahas terkait gempa yang terjadi di Cianjur beberapa saat yang lalu. Dan kami sudah terhubung dengan Koordinator Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami PVMBG Bapak Supartoyo. Dan kita akan memperoleh penjelasan perihal potensi gempa-gempa susulan. Dan kita akan perbincangkan lebih dalam bersama Pak Supartoyo. Selamat siang Pak Supartoyo. Ya, selamat siang. Ya, selamat siang. Pak Supartoyo, terkait gempa yang terjadi dan potensi gempa-gempa susulan ini seperti apa bacaannya khususnya di Sesar Cimandiri ini? Ya, baik. Terima kasih. Jadi dengan kekuatan gempa 5,6, itu gempa susulan pasti akan terjadi. Dan gempa susulan itu berdasarkan data yang ada di Badan Geologi maupun di seluruh dunia, itu tidak pernah terjadi dengan kekuatan yang lebih besar. Jadi kekuatan yang lebih besar itu dicerminkan oleh gempa utama, kemudian selepasnya akan dilepaskan energi berupa gempa susulan yang suatu ketika nanti akan mengecil dan kemudian menghilang. Oke, kalau dari sisi kekuatan magnitudo kita ketahui sebenarnya polanya kan bisa dibaca Pak antara gempa yang terjadi pertama kali kemudian gempa-gempa susulan. Seperti apa polanya yang biasa terjadi? Mengenai pola gempa susulan mungkin tidak hanya dengan kekuatan saja ya. Saya kira mungkin seperti kondisi batuan itu akan mempengaruhi. Seperti saya contohkan, sewaktu terjadi gempa bumi di Mamuju tahun 2021, itu dengan kekuatan 6,2 waktu itu. Itu gempa susulannya bisa dikatakan tidak begitu banyak. Apabila dibandingkan dengan gempa susulan yang terjadi di Cianjur dengan kekuatan 5,6. Mungkin salah satu faktornya menurut saya adalah kekuatan batuan, di mana batuan yang ada di wilayah Sulawesi Barat itu relatif katakanlah lebih keras ya. Lain halnya dengan batuan yang ada di wilayah Cianjur yang merupakan dominan batuan-batuan endapan kuarter, di mana batuan ini merupakan pelapukan hasil dari kegiatan erupsi gunung api yang ada di sekitar lokasi epicenter gempa bumi. Oke, artinya batuan yang ada di Cianjur kemarin ini bisa dikatakan sudah rata-rata batunya mengalami pelapukan, Pak? Ya, betul sekali. Dan pelapukan itu merupakan dominannya adalah hasil dari aktivitas ataupun rombakan gunung api muda. Oke, kalau dari kontur tanah yang terdapat di wilayah Jawa Barat sendiri, kita tahu kontur tanahnya juga tidak rata, kemudian perbukitan, ada juga jurang-jurang yang terjal. Apakah ini juga mempengaruhi, Pak? Betul sekali. Jadi kami kebetulan ini baru pulang dari Garut, di mana di Garut itu terjadi gempa bumi merusak pada tanggal 12 November 2022 yang lalu. Akibat adanya sumber gempanya dia berbeda dengan yang di Cianjur. Kalau yang di Garut kemarin akibat adanya subduksi ya atau intraslab, di sana kelihatan bahwa kerusakan itu di samping kontrol dari kualitas bangunan juga kontrol dari morfologi dari batuan itu mempengaruhi. Sebab seperti yang hasil pemeriksaan kami di daerah Pamengpeuk yang semestinya dekat dengan lokasi sumber gempa bumi itu bisa dikatakan tidak ada kerusakan. Namun di daerah seperti Kecamatan Cisompet, kemudian Kecamatan Pendey, Kecamatan Banjarwangi yang notabene relatif cukup jauh dibanding Kecamatan Pamengpeuk itu terjadi kerusakan bangunan. Kemudian juga untuk yang kasus Cianjur ini tentu saja kenapa di sekitar lokasi epicenter yaitu Kecamatan Cugenang dia kerusakannya intensif. Yang pertama adalah faktor jarak. Jadi wilayah-wilayah yang dekat dengan lokasi epicenter atau pusat gempa bumi tentu saja mengalami guncangan yang lebih kuat dibandingkan wilayah yang terletak jauh dari lokasi pusat gempa bumi. Oke, meskipun kekuatannya 5,6 magnitudo, ini bahkan masyarakat awam juga mungkin menganggapnya ini tidak terlalu besar karena tidak lebih dari 6 magnitudo, namun menimbulkan kerusakan dan guncangan yang begitu parah, Pak. Ya, betul. Jadi kalau kita melihat dari efek tingkat kerusakannya jangan lihat dari magnitude, tapi dari skala intensitas atau skala MMI, Modified Mercalli Intensity. Mungkin saya bisa memberikan ilustrasi seperti ini. Ada kejadian gempa bumi dengan magnitudo katakanlah 7,5. Namun kalau dia kedalamannya 200 kilo, tentu dia intensitas guncangannya mungkin sekitar 3 hingga 4 MMI. Lain halnya seperti ini, kekuatannya mungkin menengah ya 5,6, namun dia sangat dangkal, kedalamannya 10 kilo. Apalagi lokasi di mana lokasi pusat
gempa bumi itu dibangun oleh endapan-endapan atau tanah-tanah yang sifatnya endapan kuarter. Ini tentu saja menimbulkan katakanlah dampak yang cukup signifikan, apalagi ditunjang kemungkinan dengan kualitas bangunan yang katakanlah memang didesain, dirancang tidak tahan guncangan gempa bumi. Bangunan-bangunan yang dirancang tidak tahan gempa bumi, kemudian berdiri di atas batuan yang sudah mengalami pelapukan, Pak ya? Ya, betul. Oke, yang saya penasaran adalah apa yang membuat batuan khususnya di wilayah-wilayah ini bisa mengalami pelapukan, Pak? Dan biasanya berapa lama durasi pelapukan itu terjadi, Pak? Jadi kita bicara pelapukan itu kalau di Indonesia kan iklim tropis ya, sehingga tingkat pelapukannya cukup tinggi. Kemudian juga mungkin sifat dari suatu batuan, tingkat pelapukannya mungkin akan berbeda. Seperti halnya di Sulawesi Barat, itu kan dominan dia batuannya batuan metamorfik, kemudian batuan beku. Lain halnya yang ada di Cianjur, ini merupakan batuan-batuan hasil dari kegiatan aktivitas gunung api. Jadi mungkin tingkat pelapukannya lebih tinggi di daerah yang di Cianjur ini karena umurnya batuannya juga lebih muda ya, aktivitas gunung api, dibanding katakanlah di daerah Sulawesi Barat, di mana dia umurnya jauh lebih tua dibanding umur batuan yang ada di wilayah Cianjur, terutama yang berada di sekitar lokasi pusat gempa bumi. Oke, bagaimana dengan cuaca, Pak? Kita tahu wilayah Jawa Barat ini, khususnya di wilayah Cianjur, cenderung juga hujannya, intensitas hujannya lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain. Apakah ini juga berpengaruh terhadap kepadatan tanah dan batuan di wilayah tersebut? Nah, ini faktor cuaca, mungkin ada hal yang menarik di sini. Jadi kita bicara gempa bumi, bicara bahaya ikutan gempa bumi. Salah satu bahaya ikutan gempa bumi yang dapat kita saksikan dari media adalah gerakan tanah atau longsor ya, orang awam menyebutnya. Kita tahu bahwa gerakan tanah ini ada dua pemicu. Pertama adalah curah hujan tinggi, kemudian guncangan gempa bumi kuat. Ini bisa memicu gerakan tanah. Kemudian juga kemungkinan kalau terbentuk adanya retakan-retakan tanah pada bagian atas perbukitan ya, apalagi pola retakan tanahnya itu dia mengarah ke lembah. Nah, ini mungkin harus diwaspadai ya, karena ini ciri-ciri akan terjadinya gerakan tanah apabila mungkin terjadi hujan tinggi. Jadi curah hujan yang tinggi itu dia airnya akan masuk ke celah-celah retakan tanah yang terbentuk dan kemudian dia akan bisa berpotensi terjadi gerakan tanah, apalagi sekarang ini saatnya sedang musim hujan. Oke, pergerakan tanah ini termasuk likuifaksi, Pak, bisa terjadi di jalan-jalan dan juga akses-akses jembatan di wilayah ini? Mungkin sedikit beda ya. Jadi kalau likuifaksi itu merupakan proses ya. Proses jadi perubahan dari susunan batuan yang ada di bawah permukaan. Umumnya itu tanahnya tanah pasir. Jadi saat likuifaksi tanah pasir, kemudian dia jenuh air, muka air tanahnya dangkal, kemudian adanya guncangan gempa bumi kuat. Ya, jadi kalau biasanya katakanlah guncangan gempa bumi paling tidak di atas 6. Mudah-mudahan ini tidak ada likuifaksi di sini, namun bagaimanapun kita sedang mengirim tim tanggap darurat Badan Geologi ke lapangan yang akan mengidentifikasi semua dampak dari kejadian gempa bumi ya, baik dia merupakan dampak dari bahaya guncangan, kemudian kalau ada dia patahan permukaan seperti yang terjadi di Palu tahun 2018 maupun bahaya ikutan yang meliputi likuifaksi, gerakan tanah, retakan tanah, ataupun penurunan tanah. Oke, tapi kalau untuk gempa yang kemarin terjadi bisa diprediksi tidak menimbulkan likuifaksi, Pak ya? Kalau secara teoritis dengan kekuatan katakanlah kurang dari 6, kalaupun dia timbul dia dalam dimensi yang kecil, tapi mudah-mudahan tidak lah. Oke. Kemana saja Pak tim diturunkan untuk menganalisis dampaknya, Pak? Jadi tim ini ada dua ya. Jadi kita ada posko SDM di mana ada yang bertugas melakukan koordinasi. Kemudian khusus untuk tim tanggap darurat Badan Geologi ya di wilayah-wilayah bencana sekitar lokasi epicenter, kemudian kecamatan-kecamatan terdampak sekitar Kecamatan Cianjur, Cugenang, di mana tugas tim ini adalah menginventarisir semua dampak seperti kerusakan bangunan, kemudian juga bahaya ikutan ya kalau ada seperti halnya ada likuifaksi, ada retakan tanah, kemudian ada pergeseran tanah, penurunan tanah. Ini semuanya dipetakan. Kemudian dari sana diidentifikasi tingkat guncangannya berapa skala MMI. Karena kalau berdasarkan data sementara, berdasarkan pemodelan ya yang dilakukan oleh teman-teman BMKG itu kan skalanya 6 mmG. Nanti kita verifikasi dengan hasil yang di lapangan dan
nantinya data ini bisa dipergunakan oleh pihak-pihak terutama pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca kejadian bencana gempa bumi Cianjur. Oke, kemudian yang menjadi pertanyaan masyarakat mungkin yang tidak mengetahui adalah ini kedalamannya 10 km di dalam di bawah tanah begitu. Kemudian bisa menimbulkan dampak yang begitu besar. Apakah memang lempeng atau sesar Cimandiri ini sedekat itu dengan kita begitu? Pertanyaan dari masyarakat mungkin bertanya-tanya seperti ini hingga menyebabkan gempa dampaknya cukup besar. Seperti apa, Pak? Jadi begini, jadi menurut hasil analisis kami sementara itu faktor-faktor yang menyebabkan tingkat kerusakan yang cukup intensif ya. Itu pertama adalah kekuatannya ini sedang ya 5,6. Lalu kedalaman dangkal. Ingat bahwa kedalaman 10 kilo itu dangkal. Sehingga apalagi lokasi epicenter ini katakanlah berada di darat dan dekat dengan permukiman. Ya tentu saja wilayah-wilayah yang terletak dekat dengan lokasi epicenter ini mengalami guncangan yang paling kuat dibanding wilayah yang jauh dari epicenter. Kemudian yang kedua mungkin faktor berikutnya adalah kondisi batuan tadi, di mana wilayah sekitar lokasi pusat gempa bumi itu kan batuannya batuan endapan dari hasil gunung api, di mana dia batuan seperti ini umumnya merupakan batuan lunak, urai, kemudian belum kompak sehingga dia bersifat lebih katakanlah menguatkan guncangan gempa bumi. Mungkin yang berikutnya adalah faktor konstruksi bangunan. Jadi gabungan dari faktor-faktor ini ya, apalagi ini gempa di darat, sehingga menimbulkan kerusakan yang ini mungkin ditambah satu faktor lagi, katakanlah masyarakat yang berada di wilayah bencana itu mungkin ya belum siap dalam melakukan upaya-upaya mitigasi gempa bumi. Oke, baik. Terima kasih Pak Supartoyo atas informasinya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah Cianjur dan sekitarnya untuk antisipasi gempa susulan. Terima kasih Pak Supartoyo, selamat siang, sehat selalu.